Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jamaah sekalian yang teramat sangat kami hormati, yang kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kepada seluruh pemirsa di rumah yang teramat sangat kami hormati, kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam acara rutin yang mana setiap malam Jumat kita lakukan, yaitu acara doa bersama. Cuma pada malam hari ini agak sedikit berbeda, karena ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Anggap saja malam ini kita tidak pengajian. Malam ini kita hanya akan memberikan laporan dengan disaksikan seluruh para jamaah dan juga para pendengar di rumah tentunya, yaitu mengenai asal mula kejadiannya sebuah nama Kalimosodo. Asal mula kejadiannya Kalimosodo seperti ini, ya, seperti ini. Ini obat pembunuh segala macam jenis virus. Belum pernah dengar obat seperti itu. Tapi sesuai dengan asalnya dulu, maka saya akan menceritakan tentang asal muasal kami mendapatkan obat ini dulu. Bapak sekalian yang teramat sangat kami hormati, sebelum kami menceritakan tentang asal muasal nama Kalimosodo ini, dulu pada tahun 90, ya, pada tahun 90, waktu itu istri saya masih kondisinya ya memang sudah agak sakit, tapi kondisinya masih belum parah dan itu masih ditanggung oleh dokter ahli, sehingga saya masih bisa santai-santai. Kami melakukan obat, ya operasi, ya berobat, ya sinar ke Surabaya. Cuma sebelum itu ada kejadian, yaitu ibu saya sakit gatal, ya, sakit gatal di perutnya. Di perutnya itu melingkar itu sampai hitam legam kulitnya. Padahal ibu saya itu orangnya kulitnya sangat putih. Dan selama ini anak-anaknya nggak ada yang tahu, ya, hanya minta diantar berobat itu aja. Nah, ketika sudah sangat parah, akhirnya dia ditunjukkan dengan anak-anaknya, ya. Nah, kemudian pada saat itu ada di sebelah rumahnya orang tua saya itu mengalami suatu sakit. Sakitnya itu agak ada gangguan, yang jelas non medis lah. Itu ada gangguan, dia memanggil orang yang mengerti, dipanggil ke situ. Lah setelah datang, banyak yang para tetangga juga ikut hadir. Lah melihat rame-rame itu, ibu saya ikut datang. Nah, kemudian setelah acaranya tetangga itu selesai, ibu saya itu menunjukkan penyakitnya. Penyakit gatal ini kenapa kok sudah sekian tahun tidak ada obat yang bisa yang mempan dengan penyakit ini. Akhirnya begitu orang pintar itu tadi melihat, dia ketakutan. Karena ketakutan, loh ada apa kok ketakutan? Menurut orang tersebut, penyakit itu tidak bisa disembuhkan, nggak bisa sembuh penyakit ini.
Karena penyebabnya katanya setiap hari, setiap saat ibu saya ini melangkahi sebuah pusaka. Di dapur itu ada, dulu memang ada sumur windu namanya, itu ditutup di situ. Ternyata di dalam itu ada sebuah pusaka. Yang mana pusaka itu sudah memang semua di sekitar keluarga tahu semua pada hari malam Jumat atau malam Senin itu keluar seperti lampu itu. Keluar ke atas kemudian pergi. Nanti menjelang subuh datang lagi itu. Katanya penyebabnya itu selalu melangkahi pusaka itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mengambil pusaka itu. Bahkan orangnya sendiri juga ketakutan, juga tidak sanggup untuk mengambil pusaka itu. Saya selaku anak mendengar keterangan seperti itu, darah saya ini seperti mendidih. Saya merasa malu, gitu. Saya merasa malu kalau saya ini seorang anak, ibu saya mengalami hal seperti itu dan saya tidak berupaya dengan maksimal. Saya kira anak bisa disebut anak yang tidak peduli dengan orang tuanya. Gitu. Akhirnya saya setelah kejadian itu pulang nggak bisa tidur. Ya. Beberapa hari nggak bisa tidur, akhirnya saya putuskan. Saya musyawarah dengan istri, rundingan, saya akan masuk ke kamar dan tolong di kamar ini supaya dipaku triplek dari luar agar saya tidak bisa keluar di situ. Kemungkinan selama 40 hari 40 malam saya tidak keluar. Kalau 40 hari 40 malam ini tidak dapat solusi, ya nanti saya akan ulangi lagi selama itu sampai pusaka itu keluar. Itu. Lah istri saya ternyata menyetujui kalau tekadnya seperti itu. Demi orang tua, istri saya rela melepas saya masuk dalam kamar. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya masuk ke dalam kamar ya. Waktu itu masih tahun 90 ya. Dan saya masih belum mendapat petunjuk pengertian tentang syariat Islam jalan yang lurus ini, masih belum pada saat itu. Belum tahu, belum pernah dengar saya itu. Jadi saya sudah biasa itu masuk ke dalam kamar, ditutup, dipaku. Pada malam pertama, malam kedua biasa-biasa seperti, karena sudah terbiasa saya nggak makan, nggak minum. Akhirnya hari ketiga tubuh saya ini rasanya seperti terbakar. Hari keempat dada saya ini seperti ada ketelnya. Ada ketel yang direbus itu. Sampai udara yang keluar dari hidung saya ini keluar asap. Saking panasnya itu. Tapi saya sudah bertekad tidak akan keluar sebelum mendapat keputusan tentang pusaka itu tadi. Saya teruskan hingga malam kelima, malam keenam. Setelah malam ketujuh, nah, di situ saya tertidur sebentar itu. Padahal sebelumnya saya nggak bisa tidur. Bagaimana tidur? Rasanya seperti dipanggang itu. Tertidur sebentar itu saya melihat tanah di depan rumah saya itu terbelah. Terbelah menembus hingga ke dapurnya ibu saya. Jadi tanah mulai di bawah pintu rumah saya depan menembus sampai ke pintu dapurnya ibu ini terbelah kira-kira 1,5 meter. Dalamnya sedalam 16 meter. Itu. Jadi terbelah itu bunyinya seperti ada sepur, ya ada sepur yang lewat itu. Nah, ketika terbelah di bagian bawah, di bawah dapur ibu itu ada sebuah goa mengeluarkan sumber mata air yang sangat besar. Lah di bawah pintu rumah saya depan juga ada lubang gua. Air mengalir ke arah situ. Saya tercengang melihat aliran air yang sangat bening tadi.
Terus dari dalam gua di bawah dapurnya ibu, saya mendengar suara seseorang sedang berjalan di bawah air tadi. Suaranya sangat gamblang dan jelas, tapi lebih dari satu orang. Dan suara kakinya itu menunjukkan dia orang yang teramat sangat kuat. Hentakan kakinya menyentuh air di dasar itu sangat kuat sekali. Trak, 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 terdengar gitu, keras. Saya tunggu sampai keluar. Begitu keluar, ternyata ada orang yang sudah sangat tua, orang itu. Berkulit agak hitam itu. Sambil menuntun anak kecil. Anak kira-kira usia 6 tahun. Saya perhatikan dengan seksama anak itu. Lah si anak itu pakai celana pendek warna hijau muda, pakai kaos kutang. Lah saya pada saat usia seperti itu biasanya kalau main-main ya memakai pakaian seperti itu. Tapi kondisinya dituntun oleh orang tua tadi yang berjalan tadi. Dan karena datangnya kedua orang ini berjalan ke arah saya, semakin mendekat ke arah saya, si anak kecil tadi melihat saya. Begitu melihat saya, tangannya tuh diangkat, dua-duanya diangkat seperti minta gendong sama saya. Lah saya melihat seperti itu, tangan saya juga saya ulurkan, saya gendong, dan tangan saya itu datang ke anak itu. Tangan saya bisa molor sepanjang 16 meter itu. Akhirnya saya gendong anak itu. Rasanya saya peluk itu ya sejuk itu, nyaman. Anak itu juga sangat nyaman saya gendong. Nah, kemudian yang tua tadi melihat kepada saya, kemudian beliau menggerakkan tangannya. Tapi gerakan tangan ini saya bisa mengerti apa yang dimaksud. Kamu duluan, nanti saya akan segera menyusul. Itu kira-kira yang dimaksud itu. Nanti saya akan segera menyusul. Nah, setelah itu tanah tadi bergerak kembali, merapat ya, dari tanah yang terbelah tadi kembali merapat, sehingga kondisinya rapat lagi seperti semula. Terus di situ ada pengertian, tidak ada suara, juga tidak ada makhluk apapun, tapi ada pengertian di situ bahwa pusaka yang selama ini ada di situ diberikan dengan saya. Tapi ngambilnya harus ditemani saudara saya yang paling tua, yaitu di Madiun sana. Itu. Setelah kabar itu saya terima, maka segera saya gedor-gedor pintu tadi yang rencananya 40 hari 40 malam nggak jadi. Akhirnya istri saya membukakan pintu tadi, yang sudah dipaku tadi. Pintu keluar, saking senangnya dia memeluk saya, saking bahagianya, karena dalam pikirannya kalau 40 hari 40 malam jadi apa suami saya ini. Tapi saya sudah bertekad, tidak mungkin mati saya. Karena hakul yakin bahwa kematian mutlak urusan Allah. Itu. Nah, setelah itu pada malam itu juga saya keluar nggak bisa tidur, sudah pagi-pagi bangun, kemudian makan, minum air asam yang dikasih gula merah. Jadi perut saya langsung nyaman rasanya. Dalam kondisi kelaparan, habis puasa, minum pertama harus itu. Ya. Jadi air panas dikasih asam kawak itu, kemudian dikasih gula merah, gula aren itu. Diaduk, kemudian diminum. Kondisi saya cepat pulih kembali. Pagi-pagi saya langsung pergi ke Madiun. Lah, ketika sampai di Madiun, kakak saya juga bersedia nanti malam supaya saya ditemani. Saya akan menerima pusaka, dan saya juga merasakan pusaka ini sangat kecil, tidak besar, tapi barangnya sangat berat, dan untuk mengantar ke sini harus dinaikkan sepur. Kakak saya ketawa waktu itu, dikira saya main-main. Ketika pas masuk jam 12,
saya ajak keluar rumah ke sebelah utara rumah, duduk. Kakak saya memanggil temannya, paranormal juga di sana. Jadi bertiga duduk di situ. Sebelum duduk tak kasih tahu dulu, nanti apabila mendengar suara sepur dan keluar dari dalam tanah, jangan sampai ada yang takut. Tenang saja itu. Ternyata belum ada 1/4 jam di situ terdengar dari kejauhan suara sepur persis itu. Tapi jauh di dalam tanah. Sampai bunyi belnya itu terdengar. Wih, terus itu. Setelah mendekat, ketika pas kenceng saya duduk bertiga itu sepur berhenti. Setelah sepur berhenti itu rupanya menurunkan pusaka itu. Kemudian pergi lagi. Ya, setelah pergi, kemudian ini sudah datang ini pusakanya. Kemudian kakak saya itu menyalakan korek api. Ternyata besarnya itu lebih besar kepalan tangan daripada bendanya itu. Sangat kecil sekali benda itu. Tapi kalau dimuat apapun tidak bisa. Harus sepur. Yang kuat membawa itu hanya sepur. Nah, ketika sudah sampai dan saya terima, tak pegang pertama itu seperti memegang setrum yang 5.000 watt itu. Saya sangat kaget waktu itu. Ternyata ya cuma sebentar itu, kemudian yang enggak biasa lagi terus saya bawa. Setelah saya bawa masuk rumah, saya taruh di meja, terus saya cerita mendetail dengan kakak saya, padahal kakak saya itu sangat senang dengan pusaka. Bagaimana pusaka ini, apakah sampean yang bawa itu? Melihat bentuk rupanya itu ketakutan kakak saya. Baunya itu bau mayat, bau kayu cendana itu, bau mayat. Dan karismanya itu orang pasti ketakutan sudah melihat itu. Tapi saya ingat ibu saya pokoknya kalau ini nggak diambil nggak bisa sembuh. Jadi saya langsung aja tak bungkus, malam itu juga saya pulang. Nah, pulang sampai di rumah, subuh saya sampai di rumah, ya, pusaka itu tak taruh di atas gelasnya tak isi air. Nah, kemudian ibu saya bangunkan, tak suruh minum itu air 1 gelas itu. Lah terus barangnya ini tak taruh di atas lemari, saya tidur sudah saking payahnya ya. Tidur, nah, ternyata saya tidur itu pagi-pagi sekali, sudah digedor lagi saya oleh ibu saya. Sehabis minum air 1 gelas itu, bekas gatalnya aja nggak ada. Jadi perutnya itu seperti tidak pernah sakit itu. Jangankan gatalnya, bekas hitamnya pun bersih itu. Wah, saya jadi berpikir macam-macam saya. Wah, ini kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, ini dibuat buat nyari uang ini, barang ini. Saya taruh di atas lemari. Nah, kemudian betul itu. Setelah berselang 3 hari, ada tamu datang. Datang itu langsung membawa uang sebesar 5 juta. Namanya Pak Madrim. Datang ke rumah. Sampean yang bernama Didik Mulyadi, benar Pak? Alhamdulillah. Ini jalan mawar ya? Betul Pak. Alhamdulillah. Sebelah rumah ini musola ya? Iya betul Pak. Alhamdulillah. Loh kenapa kok alhamdulillah? Soalnya saya dapat wangsit katanya. Di Sekar Pulau sini ada orang yang baru dapat pusaka. Namanya Didik Mulyadi. Ya jelas gitu. Seberarti sampean kan? Ya, sampean baru dapat pusaka ya? Loh enggak. Gitu. Loh, yang Didik Mulyadi di sini kan cuma sampean. Iya saya. Ini musola betul. Ini juga jalan mawar. Iya Pak benar. Loh, sampean baru dapat pusaka kan? Enggak Pak. Loh. Jadi orangnya terus ngejar itu. Kalau patung saya baru dapat, bukan pusaka itu. Oh iya wes patung, iya. Akhirnya setelah patung saya dapat, tak tunjukkan, tak ambil di kamar. Ini barangnya. Ya kecil itu. Ternyata orangnya itu juga ini Pak Didik ya. Ini tadi saya sudah langsung bawa uang sebanyak 5 juta. Tolong ini sampean terima. Jangan dianggap ini membeli.
anggap saja ini mas kawin gitu. Mas kawin, saya tidak akan mengawinkan patung saya Pak gitu. Loh, yes, anggaplah terserah saja wis, yang penting saya tinggal uang ini dan itu tak bawai. Saya tetap nggak mau, saya nggak mau. Lah, akhirnya orang ini mengira saya kurang dengan jumlah uang itu. Padahal waktu itu, ya waktu tahun itu, harga sapi yang besar itu hanya 4,5 juta. Sapi ukuran besar. Kayak sekarang kira-kira 45. Waktu itu saya dikasih uang 5 juta. Saya minta maaf, ini tidak saya jual dan tidak saya tukarkan uang, biar benda ini tetap di rumah itu. Akhirnya beliau pulang. Dapat 2 hari datang lagi, dia membawa 10 juta uang. Dibungkus sama taplak itu. Lah, datang yang kedua ini akhirnya saya dengan sangat terpaksa saya ceritakan ceritanya saya dapat itu. Jadi kalau saya jual ini, sepertinya kok saya kok pertama urusan dengan benda gaib, yang kedua saya kok seperti menjual ibu saya gitu. Saya tidak mau ini. Akhirnya dengan alasan saya berat tentang itu, akhirnya beliau yang nerima juga, uangnya dibawa pulang kembali ke daerah Tumpang sana, namanya Pak Madrim itu. Lah terus saya berpikir waktu itu, ternyata habis itu banyak orang yang minta tolong juga lantaran itu. Lah di situ saya mulai berpikir, ini kalau saya ikuti, saya nanti menjadi dukun deh. Dan lagi ada kemungkinan saya menjadi musyrik. Akhirnya benda itu tak bungkus, tak ringkas. Akhirnya tak kubur waktu saya membangun sebuah musola ini. Nah, itu awal-awalnya itu, ya. Ini selesai. Lah, hikmah dari kejadian yang tak ceritakan tadi ialah seseorang ini oleh Allah diperhatikan seberapa besar kecintaan serta pembelaannya terhadap ibunya. Itu yang dinilai oleh Allah. Itu. Apabila itu kita lakukan sebatas kemampuan, itu nilainya sangat luar biasa. Itu pengambilan hikmah seperti itu. Gitu. Nah, selesai ini ya, sudah tidak lagi. Sekarang yang ada hubungannya dengan penyakit istri saya. Istri saya itu sakit kanker, namanya kanker fibrosarkom grade 1. Bekas cublian ini ditumbuhi kanker. Tapi menurut dokter bisa dioperasi, ya saya ikuti. Semua aturan dari medis saya ikuti seperti semula. Tetapi setelah saya sampai kemo, waktu itu belum ada kemo, namanya sinar ke Surabaya sana. Jadi di Malang belum ada, tapi waktu itu ke Surabaya. Jam 3 pagi berangkat, jam 7 sampai di Surabaya, kemudian jam 1 baru sampai di rumah lagi pada saat itu. Terus menerus kemo hingga rambutnya itu gundul, rontok semua. Terakhir saya dipanggil oleh dokter spesialis itu, katanya sudah tidak mungkin bisa ditolong karena sudah menjalar ke arah jantung dan paru-paru. Dan saran dari dokter itu juga saya harus usaha upaya non medis, tidak tahu caranya bagaimana, terserah sampean. Itu akhirnya disuruh pulang. Nah, sampai di rumah, karena saya sudah punya pengalaman tadi, pengalaman yang ibu saya sakit tadi, itu juga kami lakukan, tapi caranya tidak seperti itu. Karena caranya sudah sembarang saya jalani, saya tetap nggak tahu. Yang namanya boleh dikatakan tidak pernah tidur saya malam itu. Dengan cara sholat hajat setiap malam, tetap nggak dapat petunjuk. Dengan cara puasa, tetap nggak dapat petunjuk. Berbagai macam cara sudah kami lakukan. Akhirnya bahkan sempat sampai saya ini bertapa di bawah sumur. Jadi di dalam sumur
dilobangi di atas air, saya bertapa di situ. Tetapi begitu saya masuk, air sumur itu menjadi sebuah telaga yang sangat besar, dan saya nggak tahu bahwa itu di dalam sumur. Tapi juga tidak mendapat petunjuk apa-apa. Hanya ketika saya baru duduk di situ, itu ada makhluk yang datang, yang mana tinggi makhluk itu sebesar pohon kelapa, setinggi pohon kelapa, ya. Dan seluruh tubuhnya itu terbuat dari tulang belulang. Lah, matanya itu sebesar tubuh saya. Dia datang, suaranya, kakinya juga demikian, terang mendekati sama saya. Begitu dekat, beliau langsung bertanya, ada perlu apa? Kok duduk di sini? Itu. Secara spontan saya langsung menjawab, loh, kenapa kok bertanya? Bukankah yang tanya itu jauh lebih tahu daripada saya? Itu. Akhirnya dia manggut-manggut gini, oh iya. Nah, akhirnya pergi. Sampai semalang suntuk nggak dapat apa-apa lagi, akhirnya saya keluar lagi. Terus terakhir saya nekat ini, saya minta dikubur. Jadi kakak saya yang nomor 2, kalau yang pusaka tadi yang kakak yang nomor 1 namanya Mas Kus di Madiun, ya ini kakak yang nomor 2 tak mintai tolong untuk menggali kuburan sedalam 2 meter. Persis kuburan itu. Kemudian saya mandi keramas, kemudian dibungkus kain putih persis orang mati. Saya minta dikubur di situ selama 3 hari 3 malam. Jadi dikasih bambu, kemudian diuruk sama tanah. Itu selama 3 hari 3 malam. Begitu yang ngubur tadi, saya masih mendengar di atas ini orang-orang bicara itu masih dengar. Kemudian pergi. Ketika orang-orang yang ngubur saya itu pergi, di atas kuburan saya itu ada burung namanya, kalau sekarang ini kalau saya bilang itu burung jidengan, tapi orang-orang pada umumnya menyebut itu burung decu. Itu terus berkicau, tidak pernah berhenti. Padahal biasanya nggak ada burung di situ. Burung decu itu tidak ada, tempatnya di karangan atau di sawah baru ada. Lah ini di belakang rumah kok ada burung decu itu. Terus di atas saya ini ada orang berbicara geremeng-geremeng itu. Lah karena terlalu lama berbicara, akhirnya saya ini penasaran, ada apa ini kok ada orang bicara. Akhirnya saya berdiri, saya lihat tadi, ternyata di atas saya itu sebuah pos, gardu pos di situ. Di situ ada 4 orang duduk berhadap-hadapan. Yang satu itu angkatan darat, kemudian kepolisian, kemudian angkatan laut, nah, kemudian AURI. 4 angkatan itu ada di situ. Lah masing-masing mereka itu minum kopi. Jadi ada 4 kopi itu 4 cangkir kopi, sama rokok surya itu isi 12 itu juga 4. Sambil bersendaguro di situ. Lah di depan pos itu sebuah taman, sehingga udaranya sangat sejuk dan udaranya sangat segar. Lah udaranya itu mengalir ke kuburan di mana tempat saya dikubur itu. Sehingga saya 3 hari 3 malam itu tidak ada kesulitan sedikit pun tentang pernapasan. Karena ada udara yang masuk dari taman tadi itu. Tapi apa yang dibicarakan tadi saya nggak dengar. Ini apa yang diomong juga nggak tahu. Itu 3 hari 3 malam, bukan waktu sebentar itu. Nah, ketika malam yang terakhir, kan tujuan saya tadi udah jelas bahwa saya ingin tahu obatnya istri saya itu apa itu. Ya ternyata pada malam terakhir itu saya mendapat petunjuk ya. Mendapat petunjuk sekaligus dengan barangnya. Jadi barangnya itu langsung ditunjukkan sama saya, cara mengolahnya juga ditunjukkan sama saya. Kemudian keterangan
Padahal niat saya itu mencari obat untuk kanker fibrosarkom grade 1. Tapi pada saat itu, ini obat pembunuh segala jenis virus itu. Jadi setelah itu saya keluar, setelah habis dari kuburan itu saya kecewa itu. Saya kecewa, bukan senang. Karena tidak sesuai yang seperti yang saya cari. Karena yang saya cari itu obatnya kanker, ini kok dikasih resep dan rinci, detail, tapi judulnya itu pembunuh segala macam jenis virus itu. Berarti HIV pun juga termasuk gitu. Lah akhirnya saya keluar, ya 3 hari tadi keluar, badan saya sudah sangat rusak sekali, kurus sekali. Saya minum lagi air asam tadi sama gula, kemudian makan bubur, 2 hari 3 hari makan nasi, akhirnya pulih kembali. Saya penasaran minta dikubur lagi saya, 3 hari 3 malam di tempat itu lagi. Dikubur yang kedua itu malah tidak dapat apapun. Hanya 3 hari 3 malam itu ditunggui ada makhluk yang besar. Besarnya itu sampai di langit sana. Tadi saya hanya melihat kepalanya dan hidungnya tampak jelas. Sangat besar sekali. Tapi saya ditunggu, tidak pernah ditinggal 3 hari 3 malam. Juga tidak mendapat kabar apapun tentang pengobatan. 3 hari 3 malam saya keluar lagi, pulang lagi. Saya berusaha memulihkan tenaga lagi. Badan saya sudah sangat rusak sekali. Tapi saya tidak masalah. Saya pulihkan pelan-pelan, begitu pulih, saya minta dikubur lagi seperti itu. 3 hari 3 malam lagi. Lah, 3 hari 3 malam yang terakhir, yang ketiga ini baru saya dapat rincian obat untuk kanker tadi. Itu. Yang untuk kanker itu. Itu ada, kemudian banyak lagi yang lain-lain juga banyak, tapi yang penting yang tak cari sudah dikasih, sudah jelas. Begitu saya pulang paginya langsung nyari bahan saya, langsung tak carikan, langsung tak buatkan. Pada saat itu kondisi istri sudah tidak bisa bangun, tidak bisa duduk, dan lukanya sudah mengeluarkan cairan. 1 hari 1 bantal itu basah semua. Tidak bisa bergerak sama sekali sudah, karena sudah memang kronis. Rambutnya juga sudah gundul, dan baunya sudah hanya saya yang ada di kamar itu. Gitu. Akhirnya cepat-cepat saya buat, kemudian saya kasih, saya minumkan. Minum pertama itu baunya langsung 60% hilang. Saya kasih yang kedua, yang ketiga, baunya langsung hilang. Itu. Kemudian dapat 3 hari, langsung bisa duduk-duduk. Mulai mau makan. Itu. Terus lagi tiap hari tak kasih, terus. Lah akhirnya bisa berdiri, bisa jalan, rambutnya pulih, pokoknya sembuh lah. Dan cantik lagi. Karena usianya masih 27. Masih cantik-cantiknya orang, dan saya masih muda, nggak seperti sekarang itu. Nah, kemudian sudah selesai, sudah sehat, sudah jalan-jalan, sudah minta durian, minta pokoknya dulu kesenangannya diminta. Senangannya itu durian, kemudian minta keripik melinjo, tak kasih aja. Yang penting saya sudah sehat itu. Bagaimana siapa yang nggak senang yang tadinya sudah seperti itu. Akhirnya suatu saat sore-sore itu dia pesan, nanti malam sampean jangan ninggal saya sama sekali, sampean tunggui saya. Loh, ada apa? Ya sudah, pokoknya sampean tunggui. Kita kan lama nggak ditunggu. Oh iya, tak tunggu. Nah, ketika jam 11 malam dia kok nyari, suruh manggil orang tuanya, mbahnya, saudara-saudaranya.
dilihat semua, di absen semua saudaranya. Kurang satu aja suruh manggil. Begitu kumpul semua, saya dipanggil. Jam 11.15 menit saya itu dipeluk, ya, dipeluk sambil pipi saya ini dikudak sini, dikudak, didekatkan ke telinganya. Saya disuruh baca syahadat. Kemudian saya membaca syahadat di telinganya 3 kali, beliau langsung wafat pada saat itu juga. Siapa yang tidak kaget? Tadinya sudah selesai, luka-lukanya sudah tidak mengeluarkan cairan, luka-lukanya sudah pulih, setelah baik, mati. Selama 7 hari 7 malam saya nggak bisa ditanyai apa-apa. Dada saya ini seperti ada batu sebesar gerdu. Di dalam dada saya ini seperti ada batu sebesar gerdu rasanya. Ketika habis 7 hari 7 malam, habis 7 harinya, saya mendapat petunjuk dari Allah. Makna dari petunjuk tadi itu begini, garis besarnya itu, istri saya ini meninggal bukan karena suatu penyakit, tapi memang sudah sampai garis yang telah ditentukan itu. Ketika itu hati saya langsung blong sudah. Langsung batu tadi seperti hilang itu. Saya kemudian bisa bicara lagi, ya bisa jalan-jalan seperti biasa. Kalau memang sudah sampai garis yang telah ditentukan, baik suka maupun tidak, baik mau apa tidak, kita semua harus ikhlas. Itu. Disitulah saya baru bisa mengetahui dengan pasti bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang mati karena sebuah penyakit. Mati itu memang sampai garis ketentuan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, ya. Tapi kami kembali lagi yang tadi tak sebutkan 3 hari yang pertama yang membunuh segala macam jenis virus tadi ini. Obatnya ini Kalimosodo. Di sini tak kasih bintang 2. Ini yang, dan juga banyak bukti yang virus HIV selesai. HIV ini bukan main-main ini. Kemudian lepra, ya, lepra itu selesai. Kemudian kanker kalau sudah kronis ternyata juga pakai ini, itu. Tapi kalau kanker stadium 1 atau stadium 2 cukup pakai yang ini, namanya Kalimosodo C. Kalimosodo C itu. Inilah yang lain-lainnya juga banyak. Nanti kalau kami jelaskan satu persatu di sini nanti kurang jelas. Nanti ada di rekaman yang lain agar nanti supaya dirinci satu persatu. Sekalian yang ini sudah pernah dilabkan, yang melabkan kebetulan beliau pada malam hari ini hadir juga, namanya Pak Samsul, hingga kami mendapatkan buku ini tadi hasil diriset di sana, dan memang terbukti membunuh virus itu tadi. Terus virus apa itu, hepatitis B juga banyak. Salah satunya pada malam hari ini hadir, kalau tidak salah, ini beliaunya. Ini beliaunya. Ini Pak Edi yang pernah terkena itu, dan selesai juga dibuktikan dengan lab itu. Jadi bukan bicara, ini sekaligus ada bukti dari lab. Kemudian ada juga saudara Agus yang dari Blitar. Ini nanti biar ada edisi khusus, dijelaskan, ini namanya Agus itu ya. Kalau saatnya sekarang seperti ini, tapi dulunya ini seperti tuyul ini dulu. Perutnya melending, ininya besar. Was, pokoknya nanti ada fotonya itu. Biar di fotonya. Sekarang hanya anunya aja. Karena kalau disebut satu persatu teramat sangat banyak di sini.
Ya, kami mohon maaf bahwa kami menjelaskan ini bukan apa itu? Bukan supaya laris, bukan. Tapi ini fakta yang kami sampaikan ini. Ini fakta. Dan lagi begini, walaupun Anda ini sembuh, minum ini sembuh, itu bukan karena obat ini. Anda sembuh itu memang atas kehendak Allah. Itu. Kalau enggak Allah menghendaki sembuh, maka Anda tak akan sembuh. Hanya waktu itu yang diminum ini, namanya Kalimosodo C. Ini yang orisinil dulu pertama. Karena sudah lama itu. Kemudian masih banyak lagi yang lain-lain. Kalau kami sebutkan satu persatu sudah sangat banyak. Terus usus buntu. Usus buntu itu pada umumnya dimanapun pasti dioperasi. Tapi kalau pakai ini tidak usah operasi. Dan bisa dibuktikan itu. Kalau sudah habis satu ini, pokoknya tidak mungkin sampai habis. Dua itu tidak mungkin habis. Kalau usus buntu itu kemudian di USG lagi itu sudah selesai itu. Walau dibawa kemanapun kalau namanya usus buntu sudah kronis itu pasti dioperasi, entah caranya itu di apa laser atau apa, yang jelas dioperasi lah. Tapi kalau pakai ini tidak. Dan obat ini kami tidak ngarang. Jadi bukan hasil riset saya, bukan. Saya tidak meriset obat. Jadi saya begitu ada petunjuk langsung tak praktekkan, ya itu barangnya sudah. Itu. Jadi enggak tak tambahi dan enggak tak kurangi. Nanti di edisi lain nanti supaya diperjelas satu persatu keterangannya. Kalau karena di sini itu banyak saudara, sehingga kalau masalah uji klinis ini ya sangat banyak. Kalau namanya kanker stadium 1, stadium 2, di sini ibu-ibu ini banyak yang membuktikan. Itu sudah sangat banyak. Ya, itu cukup pakai yang ini aja, yang Kalimosodo C. Kalau yang 1 ya 2. Kecuali kalau sudah kronis, sudah parah, baru pakai yang Kalimosodo Bencang 2 ini. Itu. Kalau pakai ini sudah HIV saja mati virusnya itu. HIV saja itu mati virusnya, dan CD4-nya kembali seperti semula. Karena yang konsumsi ini saya tidak mau kalau hanya lewat omongan, tak suruh nge-lab dulu, periksa dulu CD4-nya itu meningkat berapa. Selama 6 bulan ini ada kenaikan apa enggak, itu terus itu. Walaupun yang C ini juga bisa untuk HIV, cuma untuk pencapaian CD4 yang kembali seperti semula, kalau pakai yang ini makan waktu 3 tahun, 3 tahun setengah kadang ya. Tapi kalau pakai ini itu tidak ada 2 tahun, angkanya sudah sama CD4-nya itu, yang bintang 2 ini. Ada lagi yang untuk diabetes. Kalau untuk diabetes, yang ini namanya Katulistiwa. Katulistiwa ini untuk diabetes. Kalau orang mau diamputasi, nah itu pakai ini. Kalau minumnya rutin, insya Allah tidak akan jadi diamputasi. Dan itu juga sudah banyak yang membuktikan itu. Sedangkan untuk kepengurusan surat menyurat di Kabupaten Malang ini juga sudah kami lakukan. Di provinsi juga sudah kami lakukan, dari pusat sebagian juga sudah itu. Jadi tinggal hanya menunggu nomor gester POM. Nomor itu sama izin edar itu aja. Kalau dari kementerian yang lain-lain sudah kami lakukan. Yang jelas untuk urusan perizinan tidak ada yang kami langgar, semua kami ikuti aturan-aturan pemerintah yang ada ini. Itu. Nah sekarang dalam tahap bangunan pabriknya masih belum, dan kami bikin ini dengan alat seadanya, dengan tempat seadanya, tapi sudah menghasilkan banyak tadi. Jadi bukan tempat, tapi yang kami bangun ini sesuai aturan dari dinas itu.
Lah dengan tempat yang seperti ini seadanya sudah bisa punya khasiat seperti itu. Tapi sekali lagi saudara-saudara, jangan sampai kita terlena. Mereka sembuh bukanlah karena obat, tetapi mereka sembuh atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting kita pahami. Tidak ada ceritanya orang sembuh itu karena suatu obat. Oleh sebab itu janganlah terlalu bangga bagi para pembuat obat. Kalau kami tidak membuat, kami dapat petunjuk, kemudian kami lakukan. Kami tidak meriset, kami tidak mengandalkan otak, karena kami tidak punya alat. Itu tidak pakai alat apapun. Alatnya hanya tanah dilubangi, dikubur, itu aja. Baru saya bisa tahu dan persis. Itu. Kalau digigit ular, bisanya dikeluarkan lagi. Banyak yang bilang kalau obat herbal itu bisa mengganggu ginjal. Lah ini batu ginjal juga bisa diselesaikan. Gagal ginjal bisa diselesaikan. Bisa diperbaiki ginjal itu. Oh, berarti tidak ada kendala di ginjalnya itu. Banyak orang yang mengatakan kalau obat herbal itu bisa mengganggu, ada pengendapan di ginjalnya. Ya mungkin kalau obat lain begitu. Tapi kalau Kalimasodo ini tidak, karena saya tidak mengarang. Karena saya bukan hasil karangan saya, tapi atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, setelah itu, setelah bisa istri saya sudah tidak ada tadi, saya tidak pernah berpikir, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk membuat obat ini. Tidak ada. Kita bicara yang lain aja, karena yang tak carikan sudah meninggal. Nah, kemudian pada tahun 2009 ini ada salah satu jamaah di sini dari Mbunut sana, dia datang ke sini tanya sama saya, Pak Didik, apakah sampean bisa membuat obat HIV? Dan kalau bertanya itu pada saat seperti ini, pada saat di majelis ini. Lah waktu itu ingatan saya langsung kembali ke masa itu. Oh bisa, saya langsung aja. Ya karena saya memang tahu itu. Bisa. Besok kamu ke sini, tak buatkan itu. Jadi tidak nunggu lama-lama, besok langsung tak carikan, tak buatkan, tak bawakan. Ya ternyata teman-temannya banyak itu. Dari Surabaya itu banyak, kalau tidak salah waktu itu sejumlah 11 orang, tapi yang gagal 2 orang. Gitu. Tapi gagal tadi bukan dalam kondisi mengkonsumsi, gagal tadi dia ragu, ragu akhirnya berhenti, tidak minum. Itu. Yang lainnya itu berhasil. Tapi saya juga belum pernah melihat orangnya. Belum pernah ketemu oma orangnya, karena orang yang dari Mbunut ini merahasiakan jangan sampai orang-orang itu ketemu saya. Termasuk adanya buku hitam ini atas nama orang Mbunut itu, bukan atas nama saya. Gitu, supaya clear ini. Gitu. Tapi saya tidak masalah, karena sembuh bukan dari suatu obat, sembuh tadi memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati saya tetap bersih aja. Tidak punya perasaan yang macam-macam, karena kalau enggak Allah menghendaki orang itu sembuh, itu enggak mungkin sembuh, enggak mungkin itu. Jadi saudara-saudara khususnya yang hadir di sini ataupun saudara-saudara yang berada di rumah, supaya difahami bahwa tidak ada orang sembuh karena suatu obat. Sembuh tadi memang atas kehendak Allah, tapi kalau sakit harus ikhtiar dan harus minum obat. Bentuk ikhtiar itu. Seandainya meninggalnya itu bukan karena suatu penyakit. Ini juga harus dipahami. Meninggal itu memang sampai garis ketentuan itu. Itulah saudara-saudara hikmahnya. Lah, dengan kondisi keadaan seperti wabah corona ini ya,
Yang dikejar oleh virus corona ini, penyakit corona ini adalah orang yang tidak punya keyakinan. Orang yang pendapatnya dengan kuat bahwa mati itu karena suatu penyakit, bahwa sembuh itu karena suatu obat. Kalau pendapatnya dengan kuat seperti itu, maka orang seperti itulah yang dicari-cari oleh corona. Itu. Dan orangnya pasti cemas tiap saat. Dikira kalau nggak ada corona nggak mati itu. Padahal walaupun nggak ada corona, kalau saatnya tiba mati. Itu. Tapi kita sebagai manusia harus ikhtiar. Kita harus tetap jaga kebersihan. Kita harus tetap menjaga jarak seperti ini, uyel-uyelan ini. Ya. Ya, tapi kami bertanggung jawab. Kenapa? Karena kami punya pembunuh virus tadi. Sehingga tiap kumpul orang banyak tak siapi dalam bentuk cair di sini. Tidak akan ada virus yang berani keluar-keluar di sini. Itu. Langsung mencelat kalau tahu ini. Itu. Tahu bahasa mencelat. Itu. Nah, hikmah cerita saya di sore ini tadi, Anda semua harus pandai mengambil hikmah. Hikmahnya itu apa? Barang siapa yang punya pembelaan, kecintaan terhadap istrinya, terhadap orang tuanya, maka orang ini oleh Allah diberi banyak kemudahan-kemudahan. Yang mana seharusnya itu sulit menjadi mudah. Itu. Oleh sebab itu, Anda semua harus pandai-pandai mengambil hikmah dari cerita saya tadi itu. Dan semua tadi saya alami sebelum saya mendapat petunjuk dari Allah tentang syariat Islam jalan yang lurus itu. Kalau saya mendapat petunjuk itu, usia saya sudah 38 waktu itu. Sedangkan kejadian tadi itu masih muda saya. Masih muda, masih di bawah usia 35 tahun. Di bawah 35 tahun. Bertahun-tahun saya mengalami hal-hal seperti itu. Bukan waktu sebentar. Karena saya tidak takut mati. Kenapa saya nggak takut mati? Ya itu tadi, dengan keyakinan tadi. Nggak mungkin mati sebelum sampai garis ketentuan. Itu. Nggak mungkin. Tapi kalau sudah sampai garis ketentuan, kita mau lari kemana? Tidak ada tempat pelarian. Setuju yang mati, nggak setuju yang mati. Boleh yang mati, nggak boleh pun mati. Kalau sudah sampai tapi. Kalau belum ya itu. Disuruh mati, nggak mati-mati. Maka percuma kalau kita takut mati. Itu. Lah, seseorang ya apabila punya sifat sembuh dikarenakan obat, kemudian mati dikarenakan sakit, orang ini punya sifat cinta dunia dan takut mati. Itu pasti sudah. Itu. Sifatnya pasti seperti itu. Selalu cemas saja. Gara-gara apa? Ya itu tadi, terlalu cinta dunia, terlalu takut mati. Dikira kita bisa lari dari mati. Saya juga cinta dunia, cuma disuruh nyembah dunia saya tidak mau. Itu. Karena saya punya anak, punya istri, saya juga senang dengan dunia. Tapi caranya saya ikhtiar. Saya bekerja, berapapun hasilnya, tak terima, tak syukuri. Walaupun banyak tak terima. Saya enggak repot-repot saya. Enggak aleman enggak saya. Itu. Nah ini didengar orang banyak ini. Kalau saya ngomong sembarangan jadi doa ini. Itulah keterangan tentang asal muasal dari obat yang kita bikin, sehingga dari itu kita bisa membuat kopi, bisa membuat apa, kopi herbal macam-macam. Nanti supaya dibuat susunan kembali, dijelaskan, diterangkan sekalian dengan gambarnya. Karena kalau seperti ini ditanyai satu persatu begitu, waduh, besok pagi baru selesai. Karena sudah sangat banyak ini. Itu.
Biar kita semua sama-sama tahu asal muasal Kalimosodo ini. Dan nama itu juga bukan karangan saya. Nama itu pembawaan dari dalam kubur itu tadi. Sebelum saya dikasih tahu macam obatnya, namanya didulukan. Ini nama obatnya Kalimosodo. Bisa dibuat membunuh segala macam jenis virus. Jadi caranya memberitahu itu saya melihat dengan jelas tempatnya di mana, jenisnya apa, cara mencampurnya bagaimana, itu sangat rinci. Sehingga saya tidak ngalami kebingungan pada saat itu. Ya memang sembuh, tapi tetap meninggal. Ya tadi itu bukti nyata bahwa meninggal itu bukan karena suatu penyakit. Penyakitnya sudah tidak ada pun meninggal kalau sudah sampai saatnya. Itulah Bapak-Ibu sekalian yang sangat kami hormati, dan khusus saya sampaikan kepada Mas Agus dari Blitar ini, jauh-jauh tadi tak suruh datang untuk diambil gambarnya. Kalau masalah keterangannya biar nanti dibuatkan konten yang khusus untuk itu, karena biasanya nggak pernah kesini ya, walaupun dulu sudah hampir dut ya. Sudah seperti tuyul. Tapi tidak apa-apa, karena ya itu tadi, sembuh bukan karena suatu obat, mati bukan karena suatu penyakit. Mati itu memang sampai garis ketentuan. Cuma kalau sakit tidak mau berobat, nilainya setengah dari bunuh diri. Ya ini, kalau sudah sakit kok tidak mau berobat, ya itu setengah dari bunuh diri. Itu. Karena itu menyangkut akhlak kita kepada Allah, sehingga harus diperjelas itu loh saudara-saudara. Kalau nggak diperjelas kita nanti jadi kurang ajar dengan Allah ini. Maka itu Anda memahami apa tidak, tetap kami urai, kami jelaskan agar kita tidak salah bersikap dengan Allah. Karena itu termasuk akhlak kita kepada Allah. Dan akhlak kita kepada Allah tadi bisa menentukan akhlak kita kepada sesama. Nah, kalau seseorang dengan sesama tadi kok nggak punya akhlak, ini menjadi bukti bahwa dengan Allah pun begitu. Karena seseorang kalau punya akhlak kepada Allah, kepada sesama ini pasti baik. Dengan siapapun, bentuknya apapun, pasti baik. Bagaimana hablum minan nas, tergantung bagaimana hablum minallah. Kalau hubungannya dengan Allah baik, tidak ada masalah. Dengan siapapun pasti baik, tidak usah diperbaiki. Allah sendiri yang memperbaiki. Ini ada sebuah kisah cerita ya, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ya. Pada saat itu ada sebuah cahaya yang sangat terang di kota Mekah. Keterangan cahaya tadi menembus sampai ke Israel sana. Lah orang-orang yang berilmu di Israel sana itu dengar dan tahu bahwa ini ada nabi yang lahir ke dunia. Tandanya seperti ini. Tapi anehnya ini kok di Arab Saudi bukan di Israel ini. Nah, kemudian akhirnya si orang tersebut itu mengeluarkan harta karun yang banyak. Tolong kamu cari anak tersebut, kalau ketemu bagaimanapun caranya kamu bawa ke sini. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita semua. Itu kejadian ini pada saat Rasulullah dulu lahir, itu ada cerita seperti itu, kejadiannya di Israel. Nah, kemudian dengan berbagai macam cara dicari memang ke Mekah. Tapi waktu sampai ke Mekah, si Rasulullah masih bayi tadi sudah tidak ada, sudah dibawa ke ibu susuannya. Perjalanan ke sana makan waktu 2 hari. Jadi tidak ketemu di situ. Tetap dicari itu. Nah, tapi ini kalau mengutip dari pembicaraan orang Israel itu begini. Ada temannya yang bertanya, kenapa kok harus dicari itu? Kamu harus tahu, jiwa kita semua ini sudah kotor semua.
yang bisa memurnikan jiwa tadi, roh tadi, hanya Nabi yang terakhir ini. Kalau sampai yang bisa ketemu sama yang baru lahir ini, ya kita semua nanti terselamatkan itu. Jadi keberadaan Rasul diturunkan ke muka bumi tadi untuk memurnikan kembali. Jadi jiwa tadi di dalam tubuh ini asalnya putih, nah, karena dibuat hidup jahat, drengki, iri, menjadi hitam seperti ini. Roh tadi, nah, hitam. Nah, untuk memurnikan kembali menjadi putih seperti semula tadi, kita harus mau lewat jalan yang dibawa oleh bayi tadi. Apa yang dibawa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu, itulah yang dibawa. Kalau ini sudah, baru Anda bisa memahami isinya kitab suci Al-Quran. Kalau ini tidak utuh, maka tidak bisa paham kitab suci Al-Quran. Ini makna bisa memurnikan roh kita, memurnikan jiwa kita. Itu sebenarnya roh, tapi mereka bilang jiwa. Itu apapun yang disebut. Yang jelas itu aslinya itu putih, kemudian dibuat hidup penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, akhirnya menjadi hitam legam. Yang bisa memurnikan kembali hanya bayi yang lahir tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka kita haruslah bersyukur. Kita walaupun jaraknya jauh dari waktu itu, kita tidak punya rasa berat, tidak punya rasa beban. Kita mau menjalani jalan yang lurus tadi. Bukan jalan yang lain, bukan torekot yang lain. Torekot yang dibawa oleh Nabi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu, dijalani karena Allah. Itulah jalan yang lurus. Tidak ada yang lain. Udah, itu. Tapi kita jangan mudah menyalahkan yang lain. Jangan menyalah-nyalahkan yang lain. Itu. Tapi kita sendiri harus meyakini dengan hakul yakin bahwa itulah jalan yang lurus. Syariat Islam yang utuh tadi. Jadi kitab suci Al-Quran itu bukan dasar, sekali lagi ya, itu bukan dasar, tapi itu pedoman. Kalau yang namanya dasar ya itu tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, itu dasar. Orang bisa memegang pedoman kalau lewat dasar. Kalau tidak lewat dasar tidak bisa pegangan pedoman itu, nggak jangkau itu. Kalau mau lewat dasar, baru bisa berpedoman kitab suci Al-Quran. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setiap apapun yang kita ceritakan, ini kita harus tahu hikmah apa yang ada di dalamnya. Apa yang harus saya... jadi ilmu hikmah itu bisa mengambil hikmah dari sebuah riwayat. Itu ilmu hikmah. Itu. Bukan yang lain-lain. Jadi pengertian hikmah itu aja orang ini salah paham. Itu banyak mendengar cerita yang diambil hikmah lain. Itu ilmu hikmah itu kita bisa memahami sebuah riwayat, sebuah kejadian. Kalau waktu Rasulullah ada di dalam Gua Hira itu, bacalah. Yaitu kita harus mampu membaca sebuah kejadian, sebuah risalah, sebuah riwayat. Itulah hikmah itu. Kita harus pandai mengambil hikmah dari tiap-tiap kejadian. Lah, kita kesulitan mengambil hikmah tadi apabila kita selalu mengeluh. Buta udah, enggak tahu dah. Hikmah apa enggak tahu. Seperti orang langsung rabun itu. Katarak. Segala macam jenis keluhan sama dengan katarak. Kita tidak bisa baca udah. Itu. Makanya saudara-saudaraku, jangan senang mengeluh. Jangan biasa mengeluh dalam kondisi dan keadaan apapun kita. Kemudian
Itu yang membuat rabun ya, mengeluh tadi. Yang membuat tidak kelihatan prasangka buruk dengan yang lain. Kalau prasangka buruk tidak membuat rabun, tapi membuat buta sama sekali. Kita tak akan bisa mengambil hikmah. Kita tidak akan bisa merasakan hikmah. Karena nggak buta tapi tidak akan bisa melihat. Itu. Nggak tuli tapi tidak akan bisa mendengar sesuatu yang hak. Tapi kalau yang tidak hak justru dengar. Itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup panjang dan cerita ini sebenarnya masih sangat banyak. Nanti di lain waktu saya akan cerita lagi, panjang lagi. Bahkan saya punya cerita yang memang seharusnya tak ceritakan, karena itu sangat penting juga. Karena ada hubungannya dengan apa yang kami sampaikan selalu, yaitu tentang syariat Islam itu tadi. Ila hadratin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lahudil adim. 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 Allahumma lahudil aziz. 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 Allahumma lahudil ghafar. 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 Allahumma lahudil razak. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bi halalika an haramika wa'fini bi fadlika aman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bi halalika an haramika wa'fini bi fadlika aman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bi halalika an haramika wa'fini bi fadlika aman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bi halalika an haramika wa'fini bi fadlika aman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bi halalika an haramika wa'fini bi fadlika aman siwak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahli wal afad wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahli wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fi'il uqad wa tanfariju fi'il qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumil lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.